Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang Masya Allah pada kesempatan sore hari ini turun hujan di mana kita dianjurkan untuk berdoa Allahumma shayyiban nafi'an ya abi ya. Masya Allah mudah-mudahan menjadikan keberkahan untuk kita semua dari turunnya hujan dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, kami akan buka sesi tanya jawab dengan tema yang sangat menarik ini, apa yang disampaikan oleh guru-guru kita Ustaz Riza Muhammad dan juga Abi Amir Faisal, bagaimana sesungguhnya orang-orang yang beruntung dan juga merugi menurut Al-Qur'an. Nah, kami persilakan terlebih dahulu untuk jamaah dari akhwat atau jamaah dari perempuan terlebih dahulu, silakan boleh berdiri, mic yang sudah disiapkan. Oke, diperkenalkan dulu namanya siapa dan nanti akan dijawab oleh Ustaz Riza Muhammad. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul. Ustadz, saya ingin bertanya. Ada orang yang kaya raya tetapi hidupnya itu penuh ujian baik dalam kesehatan, keluarga maupun lainnya. Dalam pandangan Islam, apakah ia termasuk orang yang beruntung karena diberi rizki melimpah atau justru merugi karena banyaknya ujian? Bagaimana sebaiknya ia menyikapi hal ini agar tetap dalam jalan yang benar? Mohon penjelasannya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Riza. Masya Allah. Apakah orang yang penuh dengan ujian, cobaan, itu dikatakan orang beruntung? Jawabannya yes. Kenapa? Kalau saya tidak diuji nggak nikmat bro. Kalau saya tidak dikasih cobaan, itu hidup ini nggak berasa nikmat. Sebab apa? Dengan ujian Anda merasakan kenikmatan yang luar biasa. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Innallaha idza ahabba kauman, innallaha idza ahabba abdan. Kalau Allah sudah mencintai suatu kaum, Allah mencintai seorang hamba, apa yang terjadi? Ibtalahum, orang itu akan diuji. Coba perhatikan kalimat ini. Innallaha idza ahabbu kauman. Ketika Allah mencintai sebuah kaum, innallaha idza ahabbu, innallaha idza ahabba abdan. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, ibtalahum, maka akan diuji. Dan ingat, faman rodiya, kalau dia ridho dengan ujian Allah, falahur radah, maka Allah pun ridho padanya. Dan sebaliknya, waman sakhita falahul sakhat, kalau dia marah, emosi dan tidak terima dengan ujian ini, maka Allah pun tidak ridho padanya. Nah, hadis Tirmidzi dan Ibnu Majah ini menggambarkan kalau engkau diuji, kalau engkau dicoba dengan ujian yang membuat engkau merintih, sakit, terpuruk, itu tandanya engkau dicintai Allah. Ada banyak cara Allah mencintai seorang hamba. Ada banyak cara Allah menyukai seorang hamba. Di antaranya adalah innallaha idza ahabbu abdan au kauman ibtalahum. Maka ketika Allah mencintai sebuah kaum atau seorang hamba, maka Allah akan memberikan ujian padanya. Dan ada satu pertanyaan lagi di hadis Tirmidzi dari Mushab bin Sa'ad, seorang tabi'in, dari ayahnya yang berkata, "Ya Rasulullah, ayyun nas asyaddu bala? Ayyun nas asyaddu bala?" Siapakah orang yang paling berat ujiannya? Nabi berkata, al-anbiya thummal amthal fal amthal. Ujian yang paling berat itu adalah ujiannya para nabi. Sekarang pertanyaannya, apakah seorang nabi tidak dekat kepada Allah? Dekat kan? Dan nabi itu adalah kekasih utusan Allah. Betul kan? Apakah seorang utusan sedikit ujiannya? Maaf saudara-saudara. Justru asyaddu bala, seorang nabi dicintai oleh Allah dengan diberikan ujian yang sangat berat. Betul? Ujiannya Nabi Ayub, Masya Allah. Ujian para nabi, Masya Allah, berat asyaddu bala. Maka berdasarkan hadis ini, para nabi kekasih Allah, yang dicintai Allah, yang disayang Allah, ujiannya begitu besar. Itu tandanya buat Anda hamba Allah yang saat ini diuji dengan ujian yang sangat berat, itu tandanya engkau sedang dicintai Allah. Selamat ya, kalau sedang diuji berarti ujian itu bentuk cinta dan kasih sayang Allah kepada Anda semuanya. Semoga
istiqomah dengan kesabaran dan keikhlasan. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Riza Muhammad atas jawabannya. Berikutnya kami persilakan Bapak Sutrisno. Silakan Pak Sutrisno untuk berdiri, nanti akan dijawab oleh Haji Abi Amir Faisal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sutrisno dari Majelis Taklim Bustanul Firdaus. Izin tanya Pak Ustadz ya. Ya. Perbedaan ujian Mic-nya boleh azab. didekatkan lagi Pak Sutrisno? Oke. Perbedaan ujian azab dan kebahagiaan dalam khusyuknya sholat. Dalam khusyuknya Iya, sholat. dalam khusyuknya sholat. Oke. Karena khusyuknya sholat. Jadi perbedaan ujian, Ujian azab, azab. Dan kebahagiaan. kebahagiaan Karena sholatnya karena khusyuk. sholat. Gitu. Oh, karena sholat. Baik. Terima Ya, kasih Pak terima kasih, Sutrisno. Pak Ustadz. Silakan Nabi. Ya, Masya Allah. Semoga Allah berkahi. Bapak Ibu, solat ini menenangkan hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, kata Allah, dengan engkau berzikir kepadaku, kepada Allah, hatimu akan tenang. Solat hakikatnya adalah zikir. Aqimis sholata lidzikri. Tegakkan solat untuk mengingat aku. Karenanya, Bu, kalau ibu solat ingat apa? Ingat mall, apalagi belanjaan. Bapak ingat apa? Hah? Masya Allah. Jadi kalau kita solat, supaya solat ini menjadi nikmat, ingatlah Allah dalam solat. Kapan seseorang dia itu akan merasakan bahwa dengan solat dia seperti tersiksa, seperti diazab. Pertama, ketika dia menganggap bahwa solat ini beban, solat ini berat. Seperti hari ini ada orang itu keberatan. Waduh, kok lama banget ya buka puasa. Puasa ini nyiksa banget nih. Hari ini aku gak bisa buka warung. Nah, jadi tergantung niatnya. Makanya kalau niat karena Allah, sholat akan terasa indah, akan terasa nikmat. Tapi kalau dia bukan karena Allah, maka sholat menjadi beban. Dia sholat menjadi tersiksa. Maka begitu imam sholat Allahu Akbar, baca sampai waladhdallin. Amin. Terus dia baca surat Al-Baqarah sampai panjang sekali. Waduh, sampai kapan nih imamnya nih? Ya Allah, kok nggak berhenti-berhenti? Tersiksa nggak, Bu? Nah, orang yang seperti ini tersiksa. Kenapa? Karena menganggap bahwa sholat ini kayaknya beban. Tapi kalau kita merasakan bahwa wah, kesempatan nih aku berasik maksud dengan Allah. Imamnya bagus, suaranya indah sekali. Masya Allah, aku merasakan nikmat. Maka imam baca surah yang panjang-panjang, dia terasa lezat. Jadi tergantung niatnya. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Setiap amal yang kamu kerjakan akan terasa nikmat atau menjadi azab tergantung niatmu. Kalau niatmu hanya ria, ingin dipuji orang, ingin show bahwa dia nampak seperti orang soleh atau solehah, maka dia menjadi azab baginya. Berat. Tapi ketika dia memang niat karena Allah, ada orang, tidak ada orang, tetap aja dia menikmati sholat. Di tengah malam, tidak ada orang yang tahu, dia bangun, ngambil wudhu, dia sholat tahajud. Puasa misalnya Bapak Ibu tahu nggak bahwa coba teman di sampingnya puasa tahu nggak? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Jadi nggak ada yang tahu puasa ini rahasia Allah. Tapi karena dia puasa karena Allah, terasa nikmat. Sekalipun menahan lapar dari fajar sampai maghrib. Nah, ingat, yang paling menentukanlah niat, mindset. Itu yang pertama. Yang kedua, kapan sholat itu terasa nikmat dan kapan terasa azab. Sholat itu terasa nikmat kalau Bapak Ibu mengerjakannya dengan khusyuk. Apa kata Allah? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat ini akan terasa berat, salat ini akan terasa azab
bagi orang yang tidak khusyuk. Dia salat Allahu Akbar, janjian sama teman, ya Allah ini ditunggu nih, aduh imamnya mesti lama, ya Allah. Atau ibu nahan-nahan kebelet, ya Allah ini kenapa sih imamnya baca surah yang panjang-panjang. Makanya kata para ulama, kalau punya beban selesaikan. Ya, halo, sudah paham? Masya Allah. Baik, Masya Allah, terima kasih Habib Amir Faisal yang telah memberikan penjelasan yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Sesaat lagi kami kembali.